Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan eh, laporan keuangan dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dan dianalisa secara fundamental, ya. Kalaupun ada secara teknikal mungkin ada sedikit, nanti berupa hanya melihat chartnya saja, ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah emiten dengan kode tiket TCID atau bahasa atau nama perusahaannya adalah Mandom Indonesia Tbk, ya. Baik, sekarang kita cek dulu perusahaannya seperti apa, ya. TCID, ya. TCID itu tadi Mandom Indonesia Tbk, ya. Kita cek lagi, harga sekarang 2.840, ya. Ini sudah lama berdiri, ya, 1999. Baik, kita cek data-datanya. Mandom Indonesia adalah perusahaan yang berorientasi pada manusia dan berkomitmen untuk membagikan semangat Oyakudachi kepada semua pemangku kepentingan. Oke. TCID bergerak di bidang apa? Mandom Indonesia Tbk memproduksi dan memperdagangkan produk perawatan kulit, perawatan rambut, kosmetik, dan parfum, ya. Asalnya namanya adalah PT Tanco Indonesia. Oh, jadi Mandom itu asalnya dari PT Tanco, ya. Merupakan perusahaan patungan antara Mandom dan NV City Factory. Oke, ada berita. Kita lihat dulu apakah ada beritanya. Oke. Sini tidak lihat, kita ke bawah. Ini tidak ada beritanya, ya. Kita cari di atas saja berita, bagian berita. Strategi bisnis Mandom Indonesia di tahun 2024. Oke. TCID klaim laba naik 111% sepanjang 2023. Oh, mereka mengklaim bahwa 2023 laba mereka naik 111%, ya. Itu 2 kali lipat. Terus saya sebut penghargaan sebagai institusi terproduktif dari Sertifikat. Mandom Indonesia cetak laba 38,12%. Oke. Atau naik 111% tadi, ya. Kita cek lagi gambar, mungkin produk-produknya ada yang kelihatan. Oke, ini ada produk kosmetik tadi, termasuk di sini Gatsby dan lain-lainnya, ada Pixie juga, ya. Ada Purcell sini, ya. Itu nama-nama produknya, ya. Kayaknya produk-produk ini memang banyak sekali di pasaran, bahkan kita sering memakainya, ya. Sering memakai atau membelinya, ya. Produk yang ada di mana-mana, ya. Baik di warung ataupun di minimarket ataupun di mall-mall mungkin ada juga, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan laporan keuangannya, ya. Untuk sekarang itu harganya tadi 2.800, kata kita cek ulang berapa tadi, ya. Kita cek ulang, di sini harganya hari ini 2.840. Naik 5%, ya. Hari ini saja naiknya berapa? 5%, 2.840. Oke. Di akhir 2.840. Baik. Kita cek dulu, kalau mau membeli saham ini berarti kita harus menyediakan uang sebanyak 248.000 per lotnya, ya. Uang yang harus kita sediakan untuk membeli saham ini 284.000. Sekarang kita mau mengecek apakah perusahaan ini masih bisa berkembang lebih jauh atau sudah tertahan, ya. Ternyata saham ini masih dihargai murah, ya.
masih dihargai rendah oleh investor, masih di bawah harga wajar dari perusahaannya ya, di bawah nilai perusahaannya. Jadi ini diskonnya itu sekitar masih 39% diskonnya ya. Luar biasa, sepertiga, hampir 40% ini diskonnya. 39%, hampir 40% diskonnya. Kita lanjut. Untuk mengetahui valuasinya sekarang, apakah kita membeli di harga 2.800 ini murah atau mahal, kita akan cek lagi. Harga wajarnya itu adalah 950 ya. Harga wajarnya itu 950. Sekarang kita tinggal konfirmasikan, ternyata di harga sekarang itu valuasinya sudah mahal ya, valuasinya sudah mahal ya, hampir 200% ya, 199% lebih mahal ya, daripada hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada harga wajarnya ya, di atas harga wajarnya, hampir 2 kali lipat di atas harga wajarnya. Baik, sampai sini kita simpulkan dulu, perusahaannya bisa berkembang ya, perusahaannya masih bisa berkembang, tapi valuasinya mahal ya. Jadi kita simpulkan di sini, dari segi nilai perusahaannya ini sebenarnya dalam rentang bisa dikembangkan, bisa naik harganya ya, tetapi dari segi valuasi ini sudah terlalu mahal. Bagaimana maksudnya? Tetap saja kita mengarahkan pola patokan kita pada IPS TTM ya, jadi berfokusnya bukan pada PBV-nya tapi pada PER-nya. Di sini kita anggap bahwa valuasinya mahal ya. Lanjut, kita lihat di sini bahwa dividennya itu hampir 100% ya, 97% ya, dividennya hampir 100%. Kita cek dulu ya di RTI, kita cek dividennya. Bank Indonesia Tbk. Oke, dia baru tahun 2022 membagi dividen ya. Waktu itu dia 97%, 98 ya. Nah, dengan asumsi yang sama, pendapatan sekarang 2 kali lipat lebih besar daripada tahun yang lalu, kita asumsikan dengan angka yang sama, maka kita akan mendapatkan 92,15 rupiah per lembar saham nanti ya. Sekarang kita bagi berapa persen upah menunggu kita ya, ternyata 3,2%. Upah menunggu kita itu 3,2%. Dengan pembagian dividen yang hampir 100%, sudah hampir 100% itu ya, sudah sangat besar, tetapi hasilnya tetap persen dividen yield-nya tetap berada di bawah, hanya 3,2% ya. Jadi karena apa tadi? Karena IPS-nya, karena dari segi IPS ITM-nya itu terlalu tinggi ya, karena IPS itu terlalu mahal sehingga mempengaruhi pada dividennya. Meskipun dividen payout ratio-nya besar, tapi dividen yield-nya tetap hasilnya kecil ya. Karena itu kita simpulkan ini kecil ya, dividen kecil. Sekarang kita lanjut ke utang.
Dari segi hutang ini, hutang berbunga tidak ada, artinya aman. Tetapi dari segi hutang yang tidak berbunga, hutang tanggungan-tanggungan kepada supplier contohnya, itu juga kecil. Jadi simpulan kita untuk sisi hutang ini aman saja ya. Di perusahaan ini punya hutang yang kecil. Terus lagi dari segi masyarakat di sini hanya investor kecil, itu masyarakat itu hanya 23% ya. 23%, berarti pengendali bukan masyarakat. Artinya di sini pengendali memang betul masih pengendali ya. Mereka memang masih mengendalikan perusahaan mereka secara fakta. Nah, ternyata dari masyarakat yang 23% tadi, ternyata mereka juga ada yang di sini berinvestasi dengan jangka panjang, artinya saham mereka berupa warkat, tidak diperjualbelikan ya. Tidak diperjualbelikan. Sehingga yang ada di Kasei, yang ada di bursa efek yang bisa diperjualbelikan itu hanya 15%. Bahkan masyarakat sendiri pun banyak yang berinvestasi secara jangka panjang, hanya setelah beli tidak memikirkan lagi ya. Ini sekitar 8% malah yang menjadikan warkat ya. Jadi dari sini berarti banyak yang beranggapan, investor yang beranggapan bahwa perusahaan ini aman diinvestasi, bahkan mereka berinvestasinya dalam bentuk warkat yang banyaknya ya. Sehingga dari 23 yang bisa ditradingkan malah hanya 15% saja yang tersedia untuk ditradingkan ya. Berarti ini pengendali malah juga tidak menjual sahamnya. Nah, baik, oleh karena itu dari semua ini yang terbaca ini, kalau saya mengambil simpulan bahwa mungkin perusahaan ini ya harus meningkatkan labanya lagi ya. Harus meningkatkan labanya menjadi lebih tinggi untuk bisa mengejar harga yang sudah berada di atas ini ya, sana hampir 2 kali lipat dari harga dasarnya. Jadi dari harga wajarnya ya. Jadi cara yang terbaik yang dilakukan oleh perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas ya. Cara yang kedua, tapi ini tidak bagus, menurunkan harga sahamnya ya. Sehingga nanti terjadi balancing ya, atau equilibriumnya menjadi normal. Oleh karena itu kalau saya mengambil simpulan pribadi di sini bahwa sebaiknya menunggu atau tunggulah dulu valuasi dan dividen membaik. Nah, baru kita bisa mengambil langkah ya. Jadi harganya pairnya membaik, menurun, sehingga dari pairnya membaik dan menurun tadi pasti juga berimbas pada dividen yang membesar ya. Oke, demikian pembahasan kita. Sekali lagi, ini hanyalah analisa, dan analisa ini hanya sebagai bahan pemikiran tambahan buat investor, bukan perintah untuk melakukan aksi. Tapi ini adalah bahan pemikiran atau second opinion. Karena setiap investor itu punya pola dan pemikiran
cara dan sistem mereka masing-masing untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi ini hanyalah bahan pembanding saja untuk para investor. Demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.